Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashrafihi wa akram rusulihi. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Ya ayyuhal muslimun al-hadirun, اسمعوا قوله تعالى في كتابه العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان zaluman jahula. Sadaqallahul azim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu ala dhalika min asyahidin wasyakirin. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang penuh barokah ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, umur yang panjang, sehingga kita masih bisa hadir melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi Covid-19. Semoga kehadiran kita untuk melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, ada dua tugas fundamental yang sangat otentik dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya umat manusia. Yang pertama, kita umat manusia sebagai hamba Allah diciptakan untuk menjadi khalifah fil ardh. Ini adalah amanah fundamental yang setiap manusia diwajibkan, ditugaskan, diamanahi untuk menjadi khalifah di muka bumi, untuk mengurus dunia, mengurus bumi, mengurus alam, mengurus manusia, melaksanakan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kita semua diberikan amanah otentik dan sangat fundamental dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amanah sebagai khalifah di muka bumi, untuk melaksanakan syariat, untuk mengurus alam, mengurus dunia, mengurus kemanusiaan, mengurus diri kita sendiri dan juga keluarga. Dalam melaksanakan amanah tersebut, Allah Subhanahu wa taala melengkapi kita, memberikan kita setidaknya 3 hal yang juga sangat fundamental.
pertama, Allah menurunkan Al-Quran kepada kita semua, kepada umat manusia untuk menjadi pedoman, menjadi petunjuk, hudan linnas, mubayyinatin minal huda wal furqan. Yang kedua, Allah memberikan kepada kita akal untuk kita gunakan dalam mengelola, dalam menjalankan syariat tersebut. Yang ketiga, Allah melengkapi manusia dengan nurani. Nurani adalah salah satu sumber pencerahan, salah satu informasi yang sangat genuine, sebagai sumber yang sangat otentik untuk kita konsultasi ketika kita menghadapi sesuatu. Dalam menjalankan amanah ini, tentu tidak mudah. Amanah ini sangat berat, dan tentu dalam menjalankannya kita tidak mungkin sendirian. Kita bersama dengan manusia yang lain. Kita berkelompok, kita berorganisasi. Dalam konteks yang lebih besar, kita berbangsa, kita bernegara. Berbangsa bernegara adalah bagian atau upaya untuk memanifestasikan, menerjemahkan, mengaktualisasikan mission atau misi yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk menjalankan syariat. Saya ulangi bahwa dalam menjalankan syariat, dalam melaksanakan perintah Allah, dalam menjalankan amanah tersebut, kita perlu berbangsa bernegara. Hanya dengan bangsa, hanya dengan berbangsa, bernegara, amanah ini bisa dilaksanakan dengan baik. Dalam kaidah usul fikih dikatakan, "Ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib." Sesuatu di mana sesuatu yang wajib itu tidak mungkin bisa dilaksanakan dengan baik tanpa sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Kita wajib melaksanakan amanah Allah. Kita wajib menjadi khalifah yang terbaik. Dan untuk menjadi khalifah, kita perlu berbangsa, kita perlu bernegara. Maka berbangsa bernegara adalah sebuah kewajiban. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi kita semua, bagi umat manusia, bagi umat beragama, untuk menjadi warga bangsa, menjadi warga negara yang baik. Menjadi warga negara yang baik, menjadi warga bangsa yang baik adalah bagian dari manifestasi menjadi khalifah yang baik. Oleh karena itu, sekali lagi, wajib hukumnya bagi kita menurut syariat untuk menjadi warga negara yang baik. Kita harus menjaga negara kita harus mencintai negara kita harus menjadi warga bangsa yang baik. Karena itu bagian dari syariat, itu bagian dari perintah agama, bagian dari amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib melindungi, mencintai bangsa kita, bukan hanya mencintai, melindungi dari sisi teritorialnya, tapi juga ideologi, juga daya saingnya, juga ketahanannya, ketahanan bangsa, ketahanan nasional, ideologi negara, teritorial, ekonomi, semuanya kita harus pertahankan, kita harus lakukan, kita harus menciptakan ekosistem ekonomi yang baik agar keadilan sosial bisa tercipta. Kita harus menciptakan infrastruktur sosial yang kokoh, yang bagus, agar kita bisa menjalankan amanah kita sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, sekali lagi, menjadi warga negara yang baik adalah bagian dari manifestasi kekhalifahan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mencontohkan begitu indahnya, begitu cintanya kepada tanah air. Kita ingat ketika Rasulullah ingin melaksanakan hijrah ke Madinah. Pada saat beliau sampai ke perbatasan Mekah, sampai di suatu tempat yang namanya Juhfa, Rasulullah mengatakan, "Wahai Mekah, engkau adalah tanah terbaik di muka bumi ini.
Seandainya saya tidak diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan berhijrah, saya tidak akan pernah meninggalkan. Dan Rasulullah sangat bersedia meninggalkan kota Mekah, karena di samping itu juga diusir oleh penduduk Mekah pada saat itu. Akhirnya ayat Al-Quran turun, wa innal ladzi farada 'alaika al-Qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya Allah atau zat yang mewajibkan kamu untuk melaksanakan perintah Al-Quran akan mengembalikan kepada ma'ad. Menurut sebagian fasir, bahwa yang dimaksud dengan ma'ad itu adalah kota Mekah. Jadi akan mengembalikannya nanti kembali ke Mekah, sehingga dalam sejarah kita kenal Fathul Makkah, yaitu Nabi pada saat itu kembali ke Mekah. Dan ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah, beliau membangun sebuah entitas politik yang sangat monumental, yang juga sangat terkenal. Kita kenal dengan Piagam Madinah. Beliau membuat sebuah perjanjian politik bersama dengan kaum Yahudi, bahkan Bani Quraisyah, Bani Nadir, Bani Qainuqah, kaum Nasrani, Muhajirin dan Ansar bersama-sama membangun sebuah entitas politik. Kemudian Nabi sangat komitmen sekali. Nabi mengatakan kepada kaum muslimin bahwa barang siapa yang melanggar perjanjian yang sudah kita sepakati bersama, maka Rasulullah sangat marah sekali. Dalam sebuah hadis dikatakan, man qadara as-sam'a min ghairi hilmiha fa haramun alaihi jannah yashum al-iham. Ini terekam dalam kutub Musannafat Abu Razzaq As-San'ani dan sejumlah kitab Musannafat yang lain. Di situ disebutkan Rasulullah mengatakan, barang siapa umat Islam, ya, barang siapa umat Islam yang membunuh orang-orang yang sudah terikat dengan perjanjian Madinah ini, kesepakatan ini, maka haram baginya syurga. Rasulullah sangat marah jika perjanjian itu dilanggar. Apalagi kalau yang mengingkari adalah kaum Yahudi atau Nasrani, Rasulullah marah sekali. Sehingga kita kenal beberapa perang terjadi disebabkan karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang telah melakukan kesepakatan membuat muahadah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita ingin menganalogkan, dan sejumlah ulama kita sesungguhnya menganalogkan antara perjanjian Madinah, Nizam Madinah dengan piagam atau dengan Pancasila, konstitusi kita negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila adalah kesepakatan bersama the founding fathers kita, para pendiri bangsa ini telah menggali DNA Indonesia kemudian melahirkan konstitusi. Wajib hukumnya bagi seluruh warga bangsa, bagi umat beragama untuk bersama-sama menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar sebagai kesepakatan bersama the founding fathers kita. Hadirin sekalian berbahagia, sekali lagi saya mulai bahwa kita semua dalam berbangsa dan bernegara adalah merupakan bagian bentuk manifestasi dari kekhalifahan kita. Oleh karena itu, untuk menjadi warga negara yang baik, menjadi umat beragama yang baik, menjadi khalifah yang baik, tentu kita harus menjadi yang terbaik, memberikan sesuatu yang berkualitas. Ketika kita menjadi pemerintah, maka tentu pemerintah harus melakukan yang terbaik sebagai bagian dari manifestasi kekhalifahan. Tasarruful imam ala ra'iyya manutu bil maslahah. Kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya itu berorientasi pada kemaslahatan. Oleh karena itu, rakyat wajib mentaati pemerintah. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasulnya dan pemerintah. Karena sekali lagi itu adalah bagian manifestasi terjemahan dari kekhalifahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk berbangsa bernegara yang berkualitas tentu harus didasari, harus di-backup oleh ilmu pengetahuan, kecerdasan. Semakin berilmu, semakin cerdas, semakin berkualitas kita dalam berbangsa bernegara. Semakin berkualitas kita memerankan peran kita sebagai khalifah. Sejumlah
menunjukkan bahwa Human Development Index sangat berkorelasi dengan national competitiveness sebuah bangsa. Indeks pembangunan manusia berkorelasi secara signifikan dengan daya saing sebuah bangsa. Oleh karena itu, wajib hukumnya selanjutnya bagi kita untuk menjadi khalifah yang baik harus memiliki kualitas personal yang bagus, dan itu sinergi produktif maksimal antara pemerintah dengan rakyat, antara pemerintah dengan masyarakat. Membangun agama, membangun kualitas kehidupan beragama, meningkatkan kesolehan umat beragama adalah kewajiban kita bersama. Pemerintah tidak mungkin bisa mewujudkannya sendiri. Pemerintah tidak mungkin bisa melaksanakannya sendiri. Harus bersinergi, berkolaborasi, bermitra dengan masyarakat, karena kita semua adalah khalifah di muka bumi, sehingga kewajiban kita bersama untuk terus melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara, untuk agama, untuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan cuma-cuma yang berbahagia. Yang kedua, kita sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah, kita diberikan instrumen untuk mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Seluruh amalan ibadah yang dilaksanakan oleh umat manusia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya adalah medium komunikasi antara kita dengan Allah, antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sholat, kita melaksanakan sholat Jumat, sesungguhnya kita sedang melakukan komunikasi personal yang sangat pribadi, yang sangat intim antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi bahwa ibadah yang kita laksanakan adalah medium sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dekat kita kepada Allah, semakin berkualitas kehambaan kita, semakin bermutu kehambaan kita. Oleh sebab itu, mari kita memaknai, mari kita meresapi dan melaksanakan, menghidupi ibadah kita sebagai instrumen komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang sangat panjang jelaskan bahwa seluruh bacaan-bacaan yang kita baca pada saat kita melaksanakan sholat itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allah mengatakan kabarani abdi. Ketika kita takbir, Allah mengatakan hambaku mengagungkan aku. Ketika kita tahmid, hamdani abdi, dan seterusnya dan seterusnya. Seluruh ucapan, perilaku dalam beribadah semuanya merupakan instrumen komunikasi yang sangat pribadi, yang sangat privat antara hamba dan Tuhan. Oleh karena itu tergantung bagaimana kita memaknainya, bagaimana kita bisa menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang tentu indikator-indikatornya, apakah kita dekat kepada Allah, apakah ibadah yang kita lakukan telah berfungsi instrumental untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tentu urusan kita masing-masing, urusan pribadi-pribadi, dan hanya Allah dan kita yang mengetahuinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amarna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa asrafihi wa aqrabi rusulihi. Amma ba'du ya ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqwa faqad wasaya Allahu al-awwalina wal akhirin bittaqwa haqqan. Walaqad wassana alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu ghaniyan hamida wa 'alamu anna Allaha shalla 'ala nabiyyihi ghalima fa qala ta'ala inna Allaha wa
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وذرياته أجمعين الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما